Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, yang memblokir rekening bank tidak aktif selama 3 bulan memicu kegaduhan. Warga dari berbagai latar belakang mempertanyakan pemblokiran sepihak atas rekening yang mereka anggap masih penting, meski tidak aktif dalam periode tertentu. Mereka merasa diperlakukan layaknya pelaku kejahatan, tanpa verifikasi dan pemberitahuan yang memadai. Mardiah, 48, pedagang kecil asal Citayam, adalah salah satu warga yang terdampak. Ia terkejut saat mengetahui rekening bantuan sosial miliknya tidak bisa lagi digunakan karena dianggap tidak aktif. Rekening itu disebut Mardiah disimpan untuk keperluan darurat dan tidak semestinya diblokir hanya karena jarang digunakan. Ahmad Lubis, 37, juga kecewa setelah mendapati rekening atas nama anaknya, yang digunakan sebagai tabungan prestasi, ikut diblokir. Rekening itu memang jarang digunakan, karena disiapkan sebagai simpanan jangka panjang. Ia menyayangkan pendekatan PPATK yang, menurutnya, tidak mampu membedakan antara rekening pasif dan rekening mencurigakan. Ivan menjelaskan, rekening dorman kerap digunakan untuk jual beli akun, tindak pidana pencucian uang, hingga kejahatan siber. Ia menegaskan bahwa saldo tetap aman dan pemblokiran hanya bersifat sementara. Hak nasabah 100% tidak akan hilang, ucap Ivan. Pembukaan blokir bisa dilakukan dengan datang ke kantor cabang bank dan menunjukkan identitas. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Rabu, 30 Juli 2025, ia memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Ivan datang sekitar pukul 17.06 WIB dan menyampaikan kepada wartawan bahwa ia belum mengetahui agenda pasti pertemuan tersebut. Tak lama berselang, Peri Warjio juga memasuki kompleks istana tanpa memberikan pernyataan. Pertemuan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan publik dan bisa menjadi sinyal evaluasi terhadap kebijakan pemblokiran yang dianggap menyamaratakan semua nasabah. Kebijakan pemblokiran rekening dorman sejatinya dilatar belakangi niat baik yakni mencegah rekening bodong dan tindak kriminal finansial. Namun implementasi yang tidak selektif, tanpa mekanisme verifikasi atau komunikasi memadai, justru menimbulkan keresahan di kalangan warga. Kini, bukan tak mungkin publik menanti apakah pertemuan Ivan dan Peri dengan Prabowo akan melahirkan revisi kebijakan yang lebih adil. Jangan lupa subscribe ya!